Bati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' taramitana wa liman fa'ati wa barakati adil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-salasatu yang ketiga, wal arbauna dan 40. Maqalah yang ke-43. An ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang yang ahli hikmah, para wali-waliullah. Man, adapun barang siapa itu istasoma apa maknanya nang kono, Mbah? Asom itu sing yo budek apa bijaksana. Terus burine, Mbah? Man iktasoma biaklihi dolla, barang siapa yang bersandaran. Man, adapun barang siapa itu itasoma, bersandarkan biaklihi dengan akalnya, dolla maka akan tersesat. Iktasoma apa sih itu, Pak? Mana? Berpegang teguh. Nah, barang siapa menyandarkan dirinya biaklihi dengan akalnya, dola, atau berpegang teguh dengan akalnya, dola, maka dia akan tersesat. Maksudnya bagaimana? Aiman, barang siapa itu itamada, berpegang teguh ala aklihi, atas akalnya, fi umuri, di dalam perkaranya, walam yaktamida, dan juga tidak menyandarkan atau berpegang teguh Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, fidzalika, di dalam demikian akalnya, lam yahtadi, maka tidak akan mendapatkan petunjuk ila shawabi, kepada kebenaran. Jadi barang siapa kok mengandalkan akalnya, Pak Lupi, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia akan tersesat. Karena dia nanti akan membikin dewek, menganalisis dewek. Apa, Bu? Ila sawabi, kepada kebenaran. Jadi barang siapa kok mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tersesat, tidak akan mendapat kebenaran. Contoh-contohnya begitu tadi kan. Contoh tuh begini loh. Kemarin tuh loh Pak Janis, sodako tuh baik toh. Nah, ya cuman tuh sodakohnya Pak Janis tuh agak-agak nggak pas karena pakai akalnya. Akhirnya disidang sama Pak Rozak. Ngapa Pak Janis dari situ? Aku sodakoh, nolong siapa? Jandol, kan? Ngapa dia kedinginan? Maka aku tolong supaya hangat. Nah, kan nolong namanya. Udah bisa itu salah. Udah bisa aku nolong nian kok. Nah, karena mengandalkan akalnya tadi. Lillahi ta'ala pula katanya. Itu repot ya. Jadi semuanya tuh ada aturannya. Aturannya Allah harus semuanya dikembalikan kepada syariatnya Allah dulu. Dikembalikan kepada aturannya Allah dulu. Nolongnya betul, caranya yang keliru. Nah, tidak sesuai syariat Pak Janis ya. Wah, itu sudah keliru, ngayal pula. Wah, enggak bisa. Secara akalku tuh nulung orang. Nah, kan gitu. Wong dia kedinginan sendirian, enggak punya belanja aku kasih. Malam dewean aku kawanin. Nah, kan gitu. Nah, karena nurutin akalnya tadi, akhirnya terjatuh kepada kekeliruan, terjatuh kepada kesesatan. Nah, itu begitu. Nah, dengar enggak, Ci? Itu katanya. Nah, itu ya. Nah, sama kita biasanya hidup tuh Bang Edi ya. Bang Edi wiridannya begini, kanti wiridannya begitu.
Wadah bisa nurut aku tuh ya gini ya. Sudah, lo agama kok diturutkan akalnya, ya akan menjadi rusak. Nah, gitu. Harus diandalkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami dah itu maksudnya. Nah, jadi jangan mengandalkan akal. Ngandalkan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hukumannya, aturannya tuh bagaimana gitu loh ya. Ndak kok seenak jidatnya dewek, menurut pikirannya dewek, bahwa menurut dia diandalkan, oh betul aku wong sedekah, nah, umpama kan. Padahal keliru ya kan. Itu yang pertama menurut sebagian para ahli hikmah. Waman dan barang siapa itu istagna, mengandalkan bimalihi dengan hartanya, nah, ibaratnya tuh menganggap kaya, bimalihi dengan hartanya, kola maka akan sedikit atau akan semakin sedikit apa hartanya. Aiman barang siapa itu iktafa, apa itu namanya, mengharapkan kecukupan bimalihi dengan hartanya, lam yakfihi maka tidak akan cukup bi kepada orang tersebut apa dalika demikian hartanya. Orang kok merasa hebat, merasa kaya dengan hartanya, maka tidak akan cukup. Kita ingat dari dulu Pak Lupi waktu kecil. Kita waktu itu belum kenal duit. Belum kenal apa tuh namanya? Cewek cantik, tapi bahagianya minta ampun, main kelereng, main kejer-kejeran, main umpet-umpetan ya kan? Main karet. Itu bahagianya minta ampun. Padahal belum kenal duit. Nah, sekarang ini setelah kita dewasa, karena kita salah dalam pemikiran, perasaan kita senang tuh kalau punya duit, punya istri yang cantik, istrinya 2 atau 3, mobilnya 3, kebunnya banyak. Nah, itu karena begitu. Makanya kita akan menjadi, menurut para ahli hikmah ini, akan menjadi repot. Akan menjadi sulit. Akan menjadi sedikit dan sempit pemikiran kita. Wa fil hadisi, dan itu diterangkan di dalam hadis. Man barang siapa itu istagna, mengharapkan kecukupan billahi dengan Allah, agna maka akan mencukupi siapa Allahu kepada orang tersebut. Jadi yang menjadikan kita itu luas itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita kaya. Pikiran kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak cukup, enggak. Harta kita, pikiran kita tadi tidak akan cukup. Waman dan barang siapa itu izun, bermulia-mulia bil makhlukin dengan makhluk, dilun maka dia akan hina. Kan mengandalkan punya jabatan, dulurku loh, polisi, dulurku loh presiden. Nah, padahal seberapa lama presiden itu. Nah, ini dulurnya RT sudah enggak karu-karuan, kawannya dibahas semua ya kan itu. Waman barang siapa itu kanat ada apa kuatu kekuatannya itu bimakhlukin, mengandalkan makhluk, soro maka akan menjadi siapa orang tersebut, soro menjadi itu dalilan akan menjadi hina. Ya kan? Lagi punya dekengan tahap-tahap ya kan. Entah yang diandalkan tadi, yang didekengkan tadi, entah berapa lama jabatannya. Gumedenya minta ampun, takaburnya minta ampun. Ya maka dia akan menjadi hina. Di makalah yang ketiga, 43, menurut sebagian para hukama, barang siapa kok mengandalkan akalnya, maka dia akan lari dari kebenaran. Yang diandalkan harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barang siapa kok mengunggul-unggulkan daripada hartanya, maka dia akan menjadi sedikit di dalam kecukupannya. Harus mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa kok mengandalkan makhluk, maka dia akan menjadi hina. Wal maqalatu rabi'atu wal arba'una. Wal maqalatu dan adapun maqalah ar-rabi'atu yang keempat, wal arba'una dan 40. An ba'dil hukama'i dari sebagian para ahli-ahli hikmah.
Wahum adapun ba'dul hukama itu alladzina orang-orang yakunu yang ada apa qauluhum ucapan-ucapan mereka wa fi'luhum dan perbuatan mereka itu muwafiqon cocok lisunnati kepada sunnahnya Allah dan Rasul. Jadi yang disebut ba'dul hukama yang kedua ini itu adalah orang-orang yang ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan tuntunannya baginda Nabi. Apa yang disampaikan oleh beliau? Samratul ma'rifati adapun buah dari makrifat ai idraku sifatillahi artinya disebut makrifat itu apa sih? Idraku sifatillahi ta'ala menemukan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin betul bahwa semua itu bergantung atas Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifatnya Allah. Nah, tahu bahwa Allah itu al-hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Ya dia tidak pernah menghina siapapun dan apapun itu. Orang kok begitu-begitu. Karena nggak tahu. Suatu saat siapa tahu orang itu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut ma'rifat itu begitu batur nggih. Ora kok arep ndelok Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, serepot orang begitu ya. Maksudnya dia menemukan tahu bahwa Allah itu maha kuasa sesuai dengan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dengerin yang ngawur-ngawuran begitu. Apa pendapat atau yang disampaikan mereka? Samratul ma'rifati adapun buahnya ma'rifat itu salah satu khisolin. Ada 3 perkara. Jadi buahnya ma'rifat, tanda orang itu berhasil di dalam ma'rifatnya, itu ada 3. 3 itu yang pertama al-khaya'u, malu minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ai ingkibadil qalbi, artinya menggenggam hatinya an ma'asillahi ta'ala dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu itu apa sih? Menahan hatinya, menggenggam hatinya hanya untuk Allah, tidak mau berbuat apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik nampak ataupun enggak nampak, nyata atau enggak nyata. Nah, kelihatannya kalau di depan orang alim, elok, baik, ya kan? Ketika dewean, orang macam itu rasanya kayak apa ya? Nah, itu namanya tidak kaya. Nah, artinya belum menemukan buah daripada makrifat. Ini tidak ada singgung-singgungan Pak Mukhlis, ngaji biasa wae. Jangan. Yo ngaji itu ya memang nyinggung kita. Allah dan Rasul, para ulama tuh nyinggung kita supaya kita itu baik. Nah, jangan yang berbuat yang seperti itu. Kakek salah paham pula Bang Edi katanya gurunya yang ninggung. Oh guru itu baca kan nerangkan kok. Akhirnya besok udah ngaji lagi kan. Wah Pak mau nyinggungi aku. Tidak ada. Ini lo tulisannya ada. Nah, nanti tinggal dibaca sendiri ya itu. Jadi yang disebut malu itu adalah salah satu buah makrifat. Ya, ada 3 buah makrifat atau hasil atau keberhasilan dari makrifatnya seseorang. Yang pertama yaitu malu. Malu itu apa? Menggenggam hatinya, menahan hatinya dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang ya begitu, nggak ada orang ya begitu. Ya, itu namanya malu. Nah, enggak kok ibaratnya ada orang cak-cak jaim, jaga imet, ya kan? Nggak ada orang nggak karu-karuan. Nah, itu ya. Itu buah makrifat yang pertama, yaitu malu. Malu itu apa? Ya tadi, menggenggam hatinya hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Buah daripada orang yang makrifat. Yang kedua, setelah malu wal hubu dan juga cinta fillahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai di dalam masalah apa yang ada hubungannya dengan Allah. Apa yang ada hubungannya dengan Allah dia cintai.
Ai ar-raghbatu artinya cinta fima di dalam segala sesuatu indallah yang di sisi Allah kenyataannya minas sawabi dari pahala wal husuli ridhohu dan menghasilkan daripada keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menyebabkan dia itu dekat dengan Allah atau mendapatkan pahala dari Allah atau mendapatkan ridhonya Allah itu dia usahakan, dia cintai, dia kerjakan. Cinta di dalam Allah Subhanahu wa taala, buah makrifat. Entah supaya dapat pahala atau supaya dapat ridhonya Allah. Intinya begitu loh. Biar nggak angel. Maksudnya tuh begitu ya. Jadi cinta kepada Allah, cinta di dalam Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berhubungan dengan Allah itu dia kerjakan. Dia cintai maksudnya. Nah, itu. Ini salah satu yang dulu kemarin saya terangkan betul. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam itu bukan kok dia tuh senang dengan buah kuldi itu. Buah kuldi itu buah istilah setan ya. Nah, kalau dalam Qurannya kirom, buah anggur. Nah, buah kurma, kan itu kalau bahasa di Qurannya ya, di tafsirnya. Buah kuldi itu istilahnya setan atau iblis. Nah itu kenapa kok dia mau mengambil, memakannya? Karena ini wal hub fillah ini, karena dia tidak pernah menyangka ada makhluk yang menggunakan kata-kata Allah untuk menipu orang lain. Nah itu begitu, makanya dia mau. Itu bukan kok Nabi Allah Adam tuh alek gini, pikiran yang seperti itu dihilangin. Ini salah satunya ini ya, karena beliau orang marifat wal hubbu fillah, karena ada atas nama Allah disebut maka dia nerodok bahasanya itu. Nah, jadi nggak percaya, pokoknya percaya wae. Nah itu begitu loh. Contoh-contoh begini loh, umpama begini. Nah, saya entah nggak ngapo-ngapo, ya kan? Lah tiba-tiba Bang Edi umpama kan datang dari Mata Gual ke tempatnya Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, saya ini disuruh Pak Muin minta rokok ke sini. Lah umpama Pak Mukhlis karena senang dengan saya Bang Edi, dia nggak ngurus, langsung dikasih ini nih. Nah, dia nggak ngurus entah itu iya, entah tidak konfirmasi lagi. Nah itu contoh begitu loh. Nah, Nabi Adam tuh begitu. Nah, karena Allah kata ibaratnya udah konfirmasi lagi, pokoknya yang nyuruh Allah katanya ya sudah, iya, ya sama dengan ibarat tadi Bang Edi. Nah, karena Pak Muin itu udah biasa bohong, ya, jadi Pak Mukhlis kan percaya baik. Rupanya yang bohong Bang Edi. Nah itu contoh begitu, ya. Jual nama orang. Tapi yang orang tadi itu sama yang dengar itu ibaratnya diagungkan, dimuliakan. Jadi nggak percaya gitu ya. Langsung iya wae gitu. Padahal ditipu. Nah, itu namanya wal hub fillah. Bisa dipahami itu ya. Nah, itu buah makrifat yang kedua itu. Yang ketiga, wal ungsu dan juga nyaman, tenang billahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun tadi yang wal hub fillah tadi gini, contoh ngaji seperti ini dia nyaman, tenang, bahagia, sholat nyaman, enak, bahagia. Nah, diusahakan ya. Nah, ke Pak Tamrin dulu sampai tidur-tidur saking nyamannya. Bahwa adapun yang disebut ungsu billah itu as-suhuba, berkawan atau berteman lillahi ta'ala hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay faqulu musta'nisin. Artinya tiap-tiap sesuatu yang menenangkan solihin, yang soleh. Wahwa adapun kullu musta'nis soleh itu asaru muhasyahadati jamali hadratillah, yaitu asar atau sisa atau bentuk daripada menyaksikan keagungannya hadratnya Allah Subhanahu wa taala fil qalbi, di dalam hati. Jadi kita jangan apa ya? Jangan nyangko orang-orang yang sering menyendiri, tapi yang betul-betul ini loh. Masalahnya sekarang tuh talbis ya, kadang menyendiri tuh ya takut dicari orang karena ditagih utang. Ada yang karena apa tuh
stres. Nah, maksudnya yang ini yang lain bukan yang itu. Jadi dia nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergeming tentang dunia ini. Nak batu bara macet, nak sawit trek, nak ibaratnya tuh karet itu ndak laku ini itu dia tidak pernah pening, tidak pernah ngurus. Pokoknya dia tuh as-subah lillah. Pokoknya ya dia tuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri khas daripada wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak resah, tidak gelisah, tidak takut dengan apapun dan bagaimanapun karena dia sudah ungsu billah, sudah hubbu lillah. Nah, itu begitu ya, dan sudah khaya lillah. Wal maqalatul khamisatu wal arbauna, dan adapun maqalah yang ke-45. Nah, ini agak panjang, besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.